laporan keuangan. Yang pertama kita akan mencari penjualan bersih. Nah, di sini kita buat income, lalu penjualan, lalu sales return, dan sales diskon. Jumlahnya sebesar yang ada di worksheet ini ya teman-teman. Di sini. Nah, yang pertama ada sales sebesar 82.650.000, sales returnnya 3.210.000, sales diskonnya 664.280. Penjualan ini kita kurang dengan sales return dan sales diskon, dapat hasilnya 78.775.720. Ini adalah jumlah penjualan bersih. Lanjut, kita mencari harga pokok perolehan. Yang pertama kita lihat ada inventory tanggal 1 sebesar 45 juta, lalu ada pembelian sebesar 77.250 dan beban angkut sebesar 2.380.000. Nah, ini ditambah ya, Lalu akun selanjutnya ada purchase return sebesar 6 juta, lalu ada purchase diskon sebesar 1.248.210. Nah, ini juga ditambah, dapat hasilnya 7.248.210. Nah, jumlah dari pembelian dan beban angkut ini ditambah dengan jumlah purchase rate dikurang dengan jumlah purchase return dan jumlah purchase diskon, dapat hasilnya 72.381.760. Ini adalah pembelian bersih. Lanjut, kita mencari barang yang tersisa untuk dijual. Persediaan awal ditambah dengan jumlah pembelian, dapat hasilnya 117.381.790. Nah, lanjut kita kurang dengan persediaan akhir sebesar 71.145.000, dapat hasilnya 46.236.790. Ini adalah harga pokok perolehannya. Lanjut, untuk labanya kita lihat dari jumlah penjualan dikurang dengan HPP, atau harga pokok perolehan, dapat hasilnya 32.538.930. Lanjut kita ke beban. Ada beban dan expense, electricity telephone expense, advertising expense, water expense, salaries expense, debt expense, supplies expense, debt expense of equipment. Nah, di sini kita buat jumlahnya 8 juta, 2.400.000, 990, 1.050, 16 juta, 335.370, 2.200.790.000. Ini didapat dari di sini ya teman-teman, dari di kolom laba rugi di sini. Nah, kita salin angkanya ke sini. Ini
beban ini ditambah semuanya dapat hasilnya sebesar 31.725.370. Untuk mencari laba atau ruginya, ini kita kurang jumlah dari penjualan dikurang harga pokok perolehan, kita kurangi dengan jumlah beban. Dapat hasilnya 813.560. Ini harus sama dengan yang ada di worksheet ya. Nah, dengan yang ada di sini. Lanjut, untuk equity of statement atau capital statement atau perubahan modal. Equity tanggal 1 bulan 12 2026 sebesar, kita ambil dari worksheet yang ada di kolom neraca, ini ya. Dan kita buat di sini ada sebesar 95 juta. Kita buat di sini 95 juta. Nah, lanjut untuk laba atau profit sebesar 813. Dari sini kita ambil ya teman-teman. Lanjut kita kurang dengan drawing atau price sebesar 6 juta. Nah, profit dengan drawing ini kita kurang, dapat hasilnya sebesar 5.186.440 dan equity tanggal 31 Desember 2026 sebesar equity tanggal 1 dikurang dengan jumlah dari profit dikurang drawing, dapat hasilnya 89.813.560. Nah, kita lanjut untuk laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Di sini untuk di kolom ini kita akun 1, untuk di kolom sebelah kiri untuk akun 2 dan 3 atau utang dan modal. Ini akun aset. Kita buat untuk akun aset. Nah, untuk kita salin dari worksheet yang ada di kolom neraca ini ya teman-teman. Kita salin ke sini. Nah, lanjut untuk di sini kita salin dari neraca yang tadi. Di sini untuk utang dan modal. Nah, untuk modalnya kita salin dari equity tanggal 31 bulan Desember ini ya teman-teman. Di sini dapat hasilnya sebesar 139.8.460 ya teman-teman. Nah, lanjut untuk jurnal penutup, akun-akun yang kita tutup ini adalah akun nominal. Karena akun nominal itu adalah akun sementara. Jadi, kita harus tutup agar tidak muncul lagi di periode selanjutnya. Nah, yang pertama kita tutup adalah sales, penjualan semua pembelian itu kita tutup. Ini. Nah, kita ambil ini dari worksheet ya teman-teman. Lanjut, ada sell purchase return, purchase discount, dan kita buat di sini jumlahnya 6 juta dan 1.248.210, dan kita tutup dengan ikhtisar laba rugi atau income summary. Jumlah
income summary ini adalah jumlah dari sales, purchase di return, dan purchase diskon. Dapat hasilnya 89.898.010. Lanjut kita tutup untuk purchase karena akun-akun ini saldo normalnya di debit, jadi kita tutup di kredit. Nah, lanjut ke beban-beban. Nah, kita buat nominalnya lagi. Kita ambil dari worksheet ya teman-teman, dari sini. Atau kita bisa ambil juga dari sini, dari angka dari laporan keuangan. Nah, ikhtisar laba ruginya jumlah dari ini semua ya. Kita jumlahkan, dapat hasilnya 115.229.650. Lanjut, yang kita tutup lagi adalah laba atau rugi, karena laba sudah memengaruhi modal, jadi kita tutup laba. Kenapa ikhtisar laba ruginya ada di debit sedangkan equity di kredit? Karena kita laba ya teman-teman, kita laba. Jadi equity kita bertambah di kredit dan ikhtisar laba rugi ada di debit. Nah, yang terakhir kita tutup adalah drawing. Kita tutup drawing karena equity berkurang di debit, jadi kita letakkan di debit. Nah, sekarang kita jumlahkan, dapat hasilnya 212.941.420 sama teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke neraca saldonya, kita posting dulu ke buku besar. Kita posting ke buku besar dari sel. Nah, di sini tanggal 31 CC di kredit. Di debit. Karena kita sudah tutup. Jadi nominalnya adalah 0. Jadi semua akun yang kita tutup di sini harus di buku besarnya harus 0 ya teman-teman. Nah, kita buat di sini nomor akunnya 411. Nah, yang terakhir ada withdrawing, kita tutup. Di sini kita posting ke buku besar. Closing journal CJ01 karena saldo normalnya di debit, karena kita tutupnya harus 0, jadi kita buat di kredit. Nah, di sini untuk post closing trial balance itu akun real. Jadi akun 1 sampai 3. Kita buat di sini akun 1 sampai 3. Nah, untuk nominal-nominalnya kita lihat di laporan di sini. Di laporan posisi keuangan ini. Lalu kita salin ke sini ya teman-teman. Sini, lalu di kreditnya juga. Terus kita jumlahkan. Nah, dapat hasilnya 140.393.830. Sama ya teman-teman. Nah, sampai di sini siklus akuntansi perusahaan dagang. Semoga dapat dipahami ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton.